Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia paling mulia, manusia paling agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in insyaallah, dan mudah-mudahan shalawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Sebelum dilanjut, mari kita lakukan dulu zikir kalimat thayyibah dalam ikhtiar kita, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan wafat husnul khatimah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la La ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar,
يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قاهر يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيد يا بصير يا خفيد يا رفيق يا معيد يا مجير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عديد يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا مجيد يا بعيش يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا والي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا إذ أحد الصمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال أبار يا تواب يا منتقي يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا ضار أنا في يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل وسلم على محمد وآله صحبه أجمعين اللهم اهدنا
المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين وحداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق
الأسفياء والذاكرين. Nah, hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di penghujung akhir zaman ya. Di penghujung akhir zaman itu, satu di antara tanda-tandanya adalah semakin cepatnya waktu. Kemudian semakin tingginya teknologi. Jadi apapun yang kita butuhkan hari ini bisa dengan cepat dilayani. Sampai ada tagline, HP itu adalah sahabat yang paling setia dan tidak pernah menyakiti. Namanya HP. Dan HP itu adalah sahabat yang paling setia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang menghabiskan puluhan jam hanya untuk bersahabat dengan HP. Sampai Gusti Allah pun kalah dengan HP. Saking kunikmatnya. Oleh sebab itulah, pepatah bijak mengatakan bagaimana HP ini bisa mendatangkan banyak manfaatnya daripada madoratnya. Tinggal introspeksi diri. Kira-kira orang gaduh HP banyak manfaatnya atau banyak lupanya pada Allah. Karena hampir 90% HP ini adalah seperti arak. Ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian HP dijadikan sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman. Tegaduh HP disebut jelema kuper, tidak mengikuti keadaan zaman. Tapi bagaimana itu handphone juga bisa menjadikan sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman yang membunuh kita. Jangan sampai gara-gara HP lalai sholat, lalai ngaji, lalai ibadah. Ya. Kedua, semakin banyaknya orang-orang pintar di negeri ini. Dan sebagai langkahnya orang-orang benar. Ya. Sekarang ada lagi heboh itu apa? Lagi hebohnya korupsi MBG. Sampai setiap hari dapat transferan uang 1 miliar. Sementara di Banjaran Kabupaten Bandung, dia bikin wasiat. Dalam wasiat itu, sanes mamah tanya kadede. Tapi mamah dililit hutang. Kanggo tuang we susah. Walaupun itu adalah bisikan setan kan. Sebab wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu illal qaumul kafirin. Sesusah apapun kita hari ini, jangan sampai putus asa. Karena sifat putus asa itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Sampai saya WA saudara Bedas itu. Kemana Bedas itu? Dengan tagline ayah Bupati Bedas. Bedas Tanagana.
bedas bantuan anak, bedas amal soleh. Jangan sampai dijadikan sebagai tagline dan penipuan. Di luar sana ada anak hoyong dipangmeserkan pulpen ke orang tua, hanya 10.000. Orang tuanya saking tidak mampu, anak ini betapa mirisnya kejadian hari ini. Ya. Saya kalau ingin punya uang 500 juta saja itu, menggadaikan SK di bank itu ya, butuh waktu 15 tahun waktu Bapak gajian. Kalau 12 miliar berarti 15 tahun kali 24. Sama rata. Pak Jimmy, Om Jimmy, ya 300 tahun ya. 300 tahun. Dikeburu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita punya tagline, maju tak gentar, membela yang benar. Padahal maju tak gentar, membela yang bayar. Ya. Padahal bunyi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betapa ngerinya kita hidup di Indonesia ini. Dengan tagline Islam terbesar di dunia, itu di mana? Di Indonesia. Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia. Tapi ternyata adalah sarangnya dan surganya bagi para koruptor di negeri ini. Oleh sebab itulah Muhammad Zazir, ya, pendiri Masjid Jogokarian itu, di mana selalu mengosongkan kas masjidnya itu untuk membantu orang-orang fakir miskin, anak yatim, ya. Tetangga masjid semuanya yang pengangguran dikasih modal gratis, cuma-cuma, tanpa harus mengembalikan. Dengan tagline, apabila ada tetangga masjid sampai tidak punya beras dan tidak makan, kalau perlu ampli masjidnya itu dijual. Ya. Kesini berkembang, orang-orang tidak mampu kemudian bangkit usahanya. Konon kenceleng Masjid Jogokarian itu dari infak para donatur yang dulu pernah ditolong olehnya itu sampai 4,5 miliar per bulan. Kata dia, jika ada seorang ustadz sampai tidak berani mengatakan yang hak terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para oknum pejabat kita hari ini, lebih baik berhenti jadi ustadznya. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit dirasakan. Oleh sebab itulah hari ini mari kita perkuat iman diri kita, perkuat iman istri dan keluarga kita. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Peringatan Al-Quran mengatakan inna sa'ata la'aliyatun la raiba fi walakin aksarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Maka sejuta keraguan manusia terhadap hari kiamat, Allah jawab dalam satu ayat, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Walakin aksarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang,
Tidak bisa diragu-ragukan, walakin aktsarun nas la yu'minun. Tetapi kebanyakan manusia tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Karena logika mereka berbicara, bagaimana mungkin ada orang hidup mati, ada orang mati hidup lagi? Bagaimana mungkin ada pertanyaan mungkar nakir? Bagaimana mungkin ada azab kubur? Bagaimana mungkin ada siksa, ada nikmat kubur? Logika akan berbicara. Padahal apa yang kita saksikan hari ini pun adalah tidak masuk akal. Wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah meninggikan langit? Siapa yang mengetahui di mana pondasinya langit? Sudah jelas pasti kalau ada bangunan pasti ada pondasinya. Nggak mungkin ada bangunan tanpa ada pondasi. Pondasi langit di mana? Kan tidak masuk akal kan ini. Ya. Ketika manusia dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kemana itu ruh itu keluarnya? Lewat hidung, lewat mata, lewat mulut, atau lewat telinga? Karena pernah ada orang-orang kafir mencoba itu kan, penelitian. Ada orang yang sedang sakaratul maut, dipasang CCTV. Dia ingin mengetahui bagaimana bentuknya ruh itu keluar dari badan, bagaimana diameternya, gitu kan, kumaha bentuknya, kumaha loncatnya, segala macam. Ya orangnya mati tapi tidak terdeteksi oleh CCTV itu. Maka Allah ungkapkan, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmin illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah Muhammad, ruh adalah urusan Tuhanku, wa ma utitu min ilmi illa qalila. Dan tidaklah manusia diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Tentang langit, tentang ruh, tentang air zam-zam. Kan tidak mengerti oleh akal oleh kita. Miliaran ton air zam-zam diminum oleh manusia seluruh dunia. Terutama oleh orang yang berangkat ibadah haji dan umroh. Pernah kita mendengar kabar, aduh kasihan, jamaah haji tahun 2006 tidak kebagian air zam-zam. Kenapa? Lagi kemarau di sananya saat air zam-zam. Dan Allah mengatakan, andai air zam-zam, andai aku ciptakan 7 dunia baru, kemudian air zam-zam itu aku tumpahkan ke 7 dunia baru itu, niscaya air zam-zam tidak pernah akan habis. Sekali lagi bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesempatan nikmat hidup ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya memperbaiki diri. Abdi Namrud di hari Sabtu, zikirna teh, bawa minggu ieu bawa tehnya. Napa sudah sesat, jalan sempoyongan, makan minum tidak enak, ya Allah. Ya. Di samping itu, Om Jimmy mengirim sebujur bangkai Roma Irama, begitu sedih abdi Om Jimmy itu. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti. Siapa di antara kita yang tidak akan matinya? Pak Gus? Pak Gus Nukasman, orang teh sakedap deui. Ada dijemput. Yang namanya aja tidak menggunakan nomor urut, tetapi nomor cabut.
Saya sudah lolita 52 tahun, Pak. Asa kamari di wisuda teh. Asa kamari maji dua siswa. Ternyata sudah 52 tahun. Imam Syafi'i 54 tahun meninggalnya. Andai umur saya jatahnya sama dengan Imam Syafi'i, berarti saya tinggal 2 tahun lagi. Pertanyaannya sudah punya apa kita hari ini? Sampai ingat kita nasihat i'tirafnya Abu Nawas itu. Ilahi tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahimi fahabli tawbatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambi azimi zunubi mislu adadir rima fahab li tawbatan ya zalali wa umrina kisun fi kulli yaumi wa dhanbi idun kaifa timali ilahi abduka al-asi ataka mukirran bi dhunubi wa qad da'aka ila stulil firras ya Allah. Ya. Ilahi, wahai Tuhanku, akulah bukan ahli surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi walaupun begitu, aku juga tidak kuat menjadi penghuni neraka jahanam. Dosa-dosaku bagaikan pasir di langit, pasir di laut. Bagaimana engkau mungkin bisa mengampuni dosa-dosaku? Tetapi jika engkau menolak dosa-dosaku dan tidak mengampuni dosa-dosaku, kepada siapa lagi aku bermohon ampun kecuali kepadamu? Wa umrina kisun fi kulli yaumin. Umurku setiap hari berkurang. Wa dzambi zaidun kaifah timali. Sementara dosa-dosaku setiap hari bertambah. Wahai Tuhanku, hamba yang penuh dosa ini menghadap kepadamu dengan penuh harap agar engkau bisa mengampuni dosa-dosaku. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Siapakah orang cerdas itu? Cerdas itu bukan orang yang bisa menciptakan pesawat, menciptakan nuklir, menciptakan teknologi dan sebagainya. Orang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan disibukkan waktunya siang dan malam untuk mempersiapkan bekal untuk mati. Hari mau mati meninggalkan belang, insya Allah kita mati meninggalkan amal kebajikan dan amal soleh. Ya. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh akan kami tempatkan di neraka jahanam itu adalah golongan dari manusia dan jin. Mereka dikasih hati, tetapi hatinya tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Mereka dikasih mata, tapi mata yang tidak dipakai membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Dan mereka pun dikasih telinga, tetapi telinga tidak dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang, balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang sekalipun. Maka dalam hadis kursinya, Allah memberikan sungkunan kepada manusia. Silahkan kau lakukan maksiat sekenyang-kenyangnya. Dengan catatan kamu harus mengikuti 4 syarat. 1, segera berhenti makan rezeki dariku. 2, tidak tinggal di bumiku. 3, sudah merasa tidak terlihat olehku. Ini yang paling dahsyat. Kamu sudah kuat dengan neraka jahanam. Ya. Jadi sampaikan kepada ahli maksiat, kalau kamu tetap maksiat, kata Allah, segera berhenti makan, segera berhenti makan rezeki dari Allah, jangan tinggal di bumi Allah, sudah merasa tidak terlihat oleh Allah, sudah kuat dengan neraka jahanam. Kita mau tinggal di bumi mana lagi? Langit dan bumi adalah milik Allah. Daratan dan lautan milik Allah. Semua rizki datangnya dari Allah. Amalan sedikit maupun amalan besar terlihat oleh Allah. Maksiat yang kecil maupun besar terlihat oleh Allah. Jadi kita harus sadar. Ya. Dalam matematik Al-Quran itu sekali lagi ada yang disebut dengan tulang ekor. Tulang ekor itu lamun bahasa orang mah, bahasa Bogor mah cungcurungan namanya teh. Nah, dipencet ini, mohon maaf ini, dibujur ini, ya. Ini, punten. Pak Komandan Rahmat. Ditekan ya ada tulang di sini. Itu disebut dengan tulang ekor. Tulang ekor lamun bahasa modern disebut dengan CCTV. Seluruh rekaman hidup kita dari mulai bangun sampai tidur lagi di situ ada. Kemarin tanggal 20 Minggu hari ini tanggal 21. Minggu tanggal 21.
Amal baik apa yang sudah kita lakukan? Berapa kali kita pernah bohong, pernah maksiat, itu terekam. Semua kita akan melihat, menyaksikan pada hari kiamat nanti rekaman sisi manusia, rekaman CCTV amal-amal kita itu. Di samping kita baca surat ayat kursi itu, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhan kita Allah jangankan ngantuk, jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Maka surat Al-Isra mengatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra, bacalah catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri yang menghitung, yang menghisab. Sudah punya amal apa kita hari ini? Dan dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan? Sementara kita belum melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang fana ini sebentar lagi akan kita tinggalkan. Tetapi kata para tasawuf, para sufi mengatakan, umat Islam jangan bersedih. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang tinggal di bumi Allah. Mati pun senang karena akan kembali kepada Allah. Di sini senang, di sana senang. Sesungguhnya kematian itu tidak ada. Kenapa? Karena ruh kita tidak pernah akan mati. Dengan catatan mampu mempertahankan surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'idha qudiyatis salat fazkurullah. Beres salat, perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi jangan Allahumma lantas jalan. Ya. Wa min alamati hubbillah hubbi dzikrillah. Adapun orang yang cinta kepada Allah, adapun ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta menyebut namanya atau banyak menyebut namanya. Maka perintah zikir itu banyak. Udzkurullaha dzikron katsira. Zikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Karena ulama tasawuf zikirnya pada sholat 4.000 kali. Ketika ditanya, sedang berzikir? Tidak, sedang riadoh. Sedang latihan zikir. Coba. Kita coba di atas di sini kan. Ya, baru 33 kali saja kita sudah Allahumma atas jalan ini. Wa min alamati bugdillah bugdi zikrillah. Dan orang yang benci kepada Allah, benci zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mengajak, mumpung kita masih hidup, jangan pernah tinggalkan zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Astagfirullah, zikir. Tetapi afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, seabdol-abdol zikir tidak tanding, tidak lain kecuali la ilaha illallah. Ulangi, la ilaha illallah. Barang, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Buka suaranya, la ilaha illallah. 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 Itulah yang diajarkan oleh para ahli tasawuf. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan dengan adanya tutorialnya, panduannya, ada gurunya, enak. Ya.
Harus semangat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya mengajarkan ilmu pun karena saya sudah dapat ijazah. Ijazahnya seperti itu. Wirid yang diajarkan oleh para ahli tasawuf. Sudah ada peringatan. Ya, bapak-bapak juga sudah bergerak. Bahaya kalau pengajian ini dilanjutkan. Ikan gabus, ikan sepat, ikan lele, lebih bagus cepat dan tidak bertele-tele. Santapan jasmaninya sudah disiapkan, jangan lupa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. أهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن. صلاة وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن. صلاة وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام من أوحي القرآن لبيته الكرام صحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن.
Allahumma salli wa sallim barik alaihi.